Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Salsabila Utami dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis film Ramona dan Beus. Analisis film Ramona dan Beus. Kelucuan dan keimutan Joy King sebagai Ramona Quimby ada di film ini, bersama Beus Quimby, Selena Gomez sebagai kakak kandungnya, Robert Quimby, Joan Corbett sebagai ayahnya, Dorothy Quimby, Bridget Moynihan sebagai ibunya, Auntie Bea, Guinevere Goodwin sebagai bibinya, dan Hobart Josh Duhamel sebagai anak tetangganya. Ramona adalah gadis kecil yang riang. Ia selalu mengatakan segala hal dengan sangat spontan, melakukan segala sesuatu dengan ceroboh dan terburu-buru hingga seringkali ia terkena sial karena sifatnya. Beus pun sering dibuatnya jengkel dengan kata-katanya yang kadang norak. Ramona ingin selalu tampil beda dari teman-temannya, namun seringkali malah tampak aneh dan nyentrik, hingga ia hanya punya satu teman laki-laki dan tidak punya teman perempuan. Imajinasinya sangat tinggi, bahkan kadang terlampau tinggi, seperti membayangkan lubang di rumahnya yang sedang direparasi untuk mengganti kusen jendela, menjadi pesawat yang membawanya terjun dengan parasit yang ia khayalkan dari spray, atau ketika ia membayangkan tangga mainan di sekolahnya yang tingginya hanya 1 meter dari tanah menjadi tangga yang tingginya mencapai awan, hingga ia sangat takut terjatuh. Robert, ayah Ramona, baru saja dipecat dari pekerjaannya, hingga Ramona mendengar kalau kedua orang tuanya sering adu argumen. Ujungnya adalah rumahnya akan dijual dan kedua orang tuanya akan bercerai. Mendengar itu, Ramona takut sekali hingga ia berusaha untuk mencari uang dengan caranya. Ramona mulai dengan usaha untuk berjualan lemon seorang diri dengan harga yang sangat mahal. Kemudian ia dengan tubuh kecil dan lucunya menarik gerobak besar dengan alat-alat pembersih, mulai berkeliling di sekitar rumahnya untuk menawarkan jasa cuci mobil. Perkembangan kognitif. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget menyatakan bahwa anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan, yaitu tahap sensorik motorik, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Ramona tergolong pada tahap operasional konkret, di mana ia dapat menalar secara logis mengenai kejadian konkret dan menggolongkan benda ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Salah satu contohnya ialah ketika sang ayah berkata pada ibunya, lebih baik ia menjualnya daripada membiarkan bank mengambil rumah kita. Dari pernyataan itu, Ramona berimajinasi bahwa bank benar-benar akan mengambil rumahnya dengan menggunakan tronton yang sangat besar. Kemudian Beus yang tahap perkembangannya sudah berada pada tahap operasional formal menjelaskan bahwa yang dimaksud mengambil adalah menjual rumah tersebut pada orang lain. Proses kognitifnya sangat bisa diandalkan jika dibandingkan dengan anak pada usianya, yakni Ramona memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang berbagai hal baru. Ramona sudah mengerti tentang bagaimana kesulitan yang dialami keluarganya dengan berusaha membantu perekonomian keluarganya. Namun, Ramona memiliki imajinasi anak kecil yang sangat besar, dapat dilihat ketika ia selalu membayangkan hal-hal aneh yang akan terjadi padanya. Cara berpikirnya inilah yang sangat unik dan membuktikan bahwa ia adalah seorang anak perempuan yang penuh kekreativitasan. Dunia anak adalah sebuah dunia yang penuh dengan imajinasi. Mereka membayangkan dunia dengan cara mereka sendiri yang kadang-kadang sangat tidak masuk akal bagi orang dewasa. Imajinasi adalah ruang yang bebas, tanpa aturan, sementara pengetahuan adalah sebuah informasi yang kandungannya sudah terstruktur. Dalam hal melihat dunia, orang dewasa menggunakan pengetahuan, sedangkan anak-anak menggunakan imajinasi. Dengan daya imajinasi, seorang anak akan mampu menjelajahi berbagai jenis gambar atau gagasan tanpa ada pembatas oleh suatu kenyataan yang ada. Kemampuan berpikir tanpa batas ini akan mendorong keterampilan anak berkembang dengan baik. Dia akan tumbuh menjadi anak yang memiliki kemampuan tinggi untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Dari sini sudah bisa diketahui bahwa Ramona sudah mampu untuk berpikir dan sudah dapat menentukan sikap yang memang seharusnya dia lakukan. Seringkali ide-ide baik tersebut dilakukan dengan sendirinya. Hal itu terjadi pada dirinya dikarenakan kurangnya sosialisasi. Ia seharusnya menyampaikan ide yang dimilikinya kepada ayah dan ibunya sebagai orang tuanya terlebih dahulu, tetapi ia malah melakukan dengan sendirinya. Dan hasilnya pun dianggap salah oleh orang di sekitarnya. Karena seringkali Ramona memperburuk situasi dan bukannya memulihkan keadaan tersebut, padahal niatnya tulus, ingin membantu orang yang di sekitarnya. Perkembangan kepribadian. Menurut teori perkembangan kepribadian Erik Erikson, terdapat kecenderungan yaitu inferiority, yaitu di mana anak dapat mengalami rendah diri akibat dari kegagalan yang dihadapi oleh tingkah laku yang dilakukan anak tersebut. Dalam film ini, Ramona pun sering mengalami inferiority di mana ia sering mengacau keadaan daripada memperbaiki keadaan, dan ia juga merasa tidak bisa diandalkan ketika diminta ayahnya membantunya mengangkat pakaian yang baru dicucinya serta merasa tidak dibutuhkan sebagai anggota keluarga
keluarga dan berpikir bahwa ia hanya menambah beban keluarganya. Erikson percaya bahwa guru memiliki tanggung jawab khusus bagi perkembangan keaktifan anak. Guru harus dengan lembut tetapi tegas mengajak anak ke dalam petualangan, menemukan bahwa seseorang dapat belajar mencapai sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Guru sekolah Ramona tidak pernah terlihat memarahi Ramona meskipun tingkahnya di sekolah selalu mengejutkan. Ia selalu memahami sikap Ramona, namun juga bersikap tegas saat Ramona melewati batas aturan yang ia tetapkan. Tidak hanya guru, orang tua dan lingkungan sekitar Ramona juga harus berusaha dan memahami apa yang Ramona butuhkan, sehingga perlahan-lahan Ramona bisa mengurangi tingkahnya yang terkadang berlebihan dan pada akhirnya Ramona dapat membantu ayahnya mendapatkan sebuah pekerjaan di sekolahnya. Perkembangan sosial emosional. Sosial emosional merupakan suatu proses yang dialami individu ketika berhubungan atau berinteraksi dengan individu lain, proses perubahan emosi serta perubahan kepribadian. Menurut American Academy of Pediatrics mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional mengarah kepada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi dengan baik, mampu menjalin hubungan dengan anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya, dan secara aktif mengeksplorasi lingkungan melalui belajar. Dari segi sosio-emosionalnya, Ramona memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Ia dapat mengerti bagaimana kondisi keluarga mereka seperti saat keluarganya memiliki masalah ekonomi. Ia berusaha keras untuk sekedar dapat membantu masalah keuangan keluarganya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.